Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berupaya untuk mengajak kembali ke tengah kepada faham yang moderat, lawan dari ekstrim, lawan dari melampaui batas, lawan dari berlebih-lebihan. Itulah moderasi. Jadi saya kembali ingin juga menegaskan, karena selalu saja muncul kesalahpahaman bahwa seakan-akan yang dimoderasi itu agama. Tentu bukan sama sekali. Agama tidak perlu dimoderasi. Agama sudah dengan sendirinya moderat. Agama sudah dengan sendirinya sempurna, karena dia datang dari Tuhan yang maha sempurna. Apalah kita manusia dengan segala keterbatasan ingin memoderasi agama. Bukan agamanya, agama sudah pasti moderat. Tapi cara kita memahami agama, cara kita beragama, cara kita memahami dan mengamalkan agama, itulah yang perlu dimoderasi. Itu jadi saya perlu tekankan ini sekali lagi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kembali kepada pengertian moderasi beragama, dia hakikatnya adalah cara pandang yang utama. Moderasi beragama itu proses, dia bukan hasil. Dia adalah upaya, ikhtiar, usaha kita. Usaha untuk apa? Untuk agar cara pandang kita, sikap kita, praktek beragama kita dalam kehidupan bersama. Ini kata kunci yang perlu saya garis bawahi dalam kehidupan bersama. Karena agama itu tidak hanya untuk orang per orang. Agama itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tapi justru agama itu untuk memperbaiki diri kita sendiri, agar diri kita itu bisa mengejawantah, bisa manifest, bisa mewujudkan hal-hal kebajikan bagi lingkungan kita. Bahwa keragaman itu pada pemahaman dan pengamalan keagamaan, bukan pada nilainya. Karena agama selalu saja bisa dilihat dari dua perspektifnya, sisi luar dan sisi dalam. Agama dilihat dari sisi luar itu kalau agama dilihat dengan pendekatan institusional, agama secara lembaga, agama dilihat secara formal, ada struktur, ada regulasi, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh penganutnya, ada sistem, dan seterusnya dan seterusnya. Agama yang dilihat seperti pendekatan institusional, kelembagaan formal seperti ini akan melahirkan keragaman yang beragam-ragam. Bahkan tidak hanya satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu tubuh agama yang sama, keragaman itu beragam-ragam. Mazhab keagamaan, faham keagamaan, tata cara ritual keagamaan itu begitu beragam. Bahkan dalam satu mazhab, satu faham keagamaan, keragaman itu masih muncul di situ. Jadi itu pendekatan sisi luar. Kita tak bisa mengelak dari adanya keragaman. Tapi kalau agama dilihat dari sisi dalam, tadi itu sisi luar. Tapi kalau dari sisi dalam, dari inti pokok ajarannya, dari esensi dan substansi ajarannya yang universal itu, maka kita tidak akan temui perbedaan, kita tidak akan temui keragaman. Misalnya menegakkan keadilan,
Misalnya memenuhi hak-hak dasar manusia. Semua agama bicara pada hal yang sama. Persamaan di depan hukum misalnya. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali nilai-nilai universal yang menjadi inti pokok ajaran agama itu yang tidak ada perbedaan di antara umatnya. Coba memahami di banyak agama ternyata memiliki pandangan yang sama bahwa yang harus dihindari dari kita penganut agama adalah pemahaman dan praktek beragama yang berlebih-lebihan. Dan ketika berlebih-lebihan itu artinya melampaui batas. Melakukan ibadah ritual itu baik. Kita pergi ke masjid, ke gereja, ke vihara, ke semua rumah ibadah untuk beribadah. Tentu itu ajaran agama. Tapi kalau setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit 24 jam kita ada di rumah ibadah tanpa melakukan aktivitas sosial sama sekali, itu berlebih-lebihan. Itu melampaui batas. Agama tidak menghendaki seperti itu. Itu sekedar contoh saja bahwa kebaikan sekalipun ketika dia berlebih-lebihan, ketika dia melampaui batas, maka akan berdampak negatif. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi lingkungannya. Menjadi negatif ketika melahirkan ekses, di mana karena saking fanatiknya saya terhadap iman saya, lalu saya menyalah-nyalahkan iman yang berbeda yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ini eksesnya. Radikal itu dalam makna yang sebenarnya ya, sebelum menjadi salah kaprah, itu positif. Tapi karena saya terlalu redik, terlalu mengakar, sehingga saya tidak memiliki ruang toleransi, ruang untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Ekses ini yang menyebabkan lalu kemudian arti sesungguhnya dari radikalisme itu yang kemudian menjadi negatif. Jadi lalu kemudian ada pemahaman artinya kan moderasi beragama kan cara orang supaya tidak bersungguh-sungguh dalam beragama. Jadi eksesnya jadi seperti itu. Padahal bukan itu. Kami menggunakan istilah ekstrim. Ekstrim itu melampaui batas artinya. Dan semua agama tidak menghendaki kita melampaui batas, kita berlebih-lebihan. Apapun yang berlebih-lebihan itu, yang melampaui batas itu harus kita hindari. Saya pikir ini saya harus berhenti sampai di sini supaya ada waktu untuk yang lain. Demikian.